Oke, ini halaman awal aplikasi. Kita harus login dulu dengan username dan password yang sudah ditentukan. Kalau salah tidak akan bisa masuk. Oke, kita login, menghubungkan ke server. Di sini terdiri dari 3 menu, ada kontrol perangkat, ya, ada kontrol perangkat, terus manajemen daya dan monitor. Pertama-tama kita ke bagian perangkat dulu, kontrol. Nah, kita pilih lampu 1. Lampu 1 kita set dulu alarm ya, set dulu alarm. Kita set waktu. Nah, ini lampu 1 ini yang ini nanti dia akan nyala pada waktu yang telah kita tentukan. Misal set waktu di 10.41 ya, alias 20.41. Waktu terdekat. Nah, oke, setelah itu kita set. Nanti akan muncul notifikasi seperti itu. Ya, alarm akan hidup pada jam segitu. Nah, lalu sambil kita menunggu alarm nyala, kita lihat di sini bahwa ada beberapa komponen. Yang pertama adalah ini Raspberry Pi, merupakan otak atau pengendali utama di dalam sistem ini. Dia merupakan sebuah komputer yang bertugas sebagai server dan juga pengendali perangkat komponen lainnya. Lalu yang kedua, ini adalah relay. Relay ini bertugas untuk menghidupkan dan nah, itu alarmnya sudah nyala, terlihat lampu sudah nyala. Nah, relay, lampu ini terhubung ke relay nomor ini. Nah, makanya relay ini bertugas untuk menghidupkan dan mematikan perangkat atau arus listrik yang terhubung ke dalamnya. Diaktifkan oleh si Raspberry Pi ini dengan tegangannya kecil. Lalu di sini yang biru ini ada sensor arus. Sensor arus ini berguna untuk mengukur berapa besar arus yang keluar yang nanti bisa diestimasikan besarnya daya yang dikonsumsi oleh perangkat rumah tangga atau perangkat listrik. Nah, ini yang kecil ini yang warna hitam, ini adalah ADC, Analog to Digital Converter, yang bertugas untuk mengubah keluaran dari sensor ini menjadi bilangan digital pada layar nanti. Lalu kita langsung ke aplikasi dulu. Oke, kita kembali ke menu. Oke, nah kita ke perangkat lampu 1, kita lihat kontrol lampu 1. Nah, ini kan menyala. Nah, kita matikan. Nah, terlihat kan mati dan di sini pun gambarnya pun berubah jadi mati. Kita coba nyalakan kembali. Nah, terlihat bahwa lampunya nyala dan berubah statusnya menjadi nyala lagi. Ya, lalu ke menu selanjutnya ada manajemen daya. Manajemen daya ini terdiri dari terminal yang nanti terhubung ke perangkat listrik rumah tangga, terdiri dari submenu set batas daya dan monitoring. Cuma nanti kita akan bikin set batas daya yang bertugas untuk memutus perangkat listrik jika melebihi batas daya yang kita tentukan. Lalu ke bagian monitor. Di sini akan terlihat berapa besar daya yang sedang dikonsumsi oleh perangkat terminal tersebut. Nah, sekarang kita akan ukur berapa besar daya yang dipakai oleh salah satu perangkat elektronik. Oke, coba matikan dulu lampunya. Kita lihat lagi. Oke, mati ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa yang dibaca ya, mulai dari sampel rata-rata dan seterusnya. Yang kita ambil di sini adalah besar daya dalam satuan volt ampere. Perhitungannya jadi seperti ini. Kita ambil sampling itu sebanyak 200 ya, 200. Lalu 200 ini kita cari rata-ratanya, lalu dikalikan dengan 3,26 ini adalah tegangan dari si Raspi. Terus per 32 itu banyaknya bit maksimal yang keluar dari si ADC-nya lewat pin serial. Lalu ini arus biasa ya, arus biasa dengan rumus seperti ini 5 kali V out bla bla bla. Lalu nah yang kita cari adalah IRMS, karena memang kalau untuk arus rumah tangga harus dicari RMS-nya karena dia kan sinusoidal. Jadi rumusnya itu I per SQRT atau akar 2. Jadi I per akar 2 yang di atas dibagi akar 2, lalu dapatlah daya VA, itu arus RMS tadi kali 220. Nah, seperti yang tertampil di sini. Nah, 2, nah ini tanpa beban yang mengalir, 2,8 watt ya terbaca. Kita sekarang coba menggunakan beban dulu. Sekarang coba menggunakan beban. Nah, ini bebannya itu berupa board ya, board yang kita nyalakan. Kita lihat perubahan datanya di sini. Tuh, terlihat ada perubahan dari 2 jadi 8, naikkan lagi. Tuh, jadi 19, naikkan lagi.
Jadi 22, naikkan lagi. Nah, jadi 8 lagi, terus maksimalin. Nah, jadi minus. Nah, itu terlihat datanya Pak. Jadi begitu naik, ada titik di mana dia nilainya malah berbalik jadi minus. Jadi memang akurasi dari pembacaan sensor ini agak kurang dikarenakan memang dibutuhkan rangkaian tambahan untuk mengukur arus, karena dia kan arus AC itu sinusoidal bolak-balik, jadi tidak cukup menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, lalu hasil itu masuk ke database. Tunjukin database-nya. Hasil daya yang tadi masuk ke database. Nah, ini oh ya, ini kan tuh jamnya tuh 2,3 jam 22.31 kan. Ya, semuanya masuk ke database ya. Oke, lalu begitupun database perangkat on off tadi. Masih loading. Oke, sambil menunggu kita database itu, kita alihkan ke layout yang rencananya akan kita buat, Pak. Jadi kita nanti papan demonya itu seperti ini, memakai sebuah papan tulis. Nanti di sini akan ada disimpan komponen 6 buah lampu seperti ini dan juga 2 buah terminal listrik, ya. Dan nanti di sini tersimpan komponen-komponen lain seperti Raspberry Pi tadi dan relay yang semuanya terhubung ke sana, gitu, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke database. Oh, ini tuh kan update lagi tuh jam 22.45 dayanya segitu. Mungkin itu saja Pak untuk sekarang ya. Ada mau diomongin mungkin dari Fajar? Nah, udah. Oke, udah. Ya, gitu saya Pak, ditunggu komentarnya dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.